Padahal kalau secara arti FOMO sama kepo tuh juga beda. Beda banget ya. FOMO itu kan sesuatu hal yang takut ketinggalan suatu hal yang baru. Kalau kepo kamu pengen tahu suatu hal secara berlebihan, secara over gitu. Oke. FOMO itu menurutku ya pribadi bisa dikatakan baik, bisa dikatakan buruk. Karena menurutku FOMO itu punya dasar. Ada suatu hadis yang menceritakan di mana pada zaman dahulu itu ada seorang sahabat yang beliau tuh berikrar tidak ingin melakukan hal-hal duniawi selama seumur hidupnya sampai akhir hayatnya. Podcastan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ibaska TV. Kembali lagi di Podcast Santri. Bukan. Kali ini seriesnya podcastan spesial Ramadan. POV Santri Ibaska melihat dunia. Oke, langsung aja kenalin, nama aku Rania Danis sebagai host seperti podcast sebelumnya. Dan kenalkan aku Kesha Firzana sebagai guestar. Sebenarnya Tika Fai kan yep. Biasanya panggilannya. Akrabnya Kava ya guys. Tika Fai. Sebenarnya Tika Fai itu sebelumnya biasanya tuh jadi host. Tuh. Bisa dibilang Cafe adalah seniorku. Ya, dulu. Iya, dulu. Tapi udah lengser. Jadi dulu biasanya aku duduknya di situ guys, di tempatnya Rania. Kalau misalkan lihat podcast sebelumnya ya, harus lihat sih. Harus bagus banget. Itu yang baru banget sih. Harus scroll. Jadi kalau teman-teman adalah penonton setia Ibaska, penonton setia podcast Santri, harusnya nggak asing lah ya. Iya, harusnya. Pasti dong, pasti. Karena banyak banget. Coba ada berapa podcast? Berapa ya? 2, 3. Banyak banget, nggak tahu. 4 lah ya. Oke, jadi sebenernya aku sopan gak sih kayak gini depan senior? Santai. Ya ampun, takut banget. Enggak. Oke, gimana teman-teman kabarnya ada di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tetap semangat berpuasanya karena ini lagi Ramadan ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan. Sorry. Gimana? Lanjut boleh. Maaf. Alhamdulillah kita pertama-tama harus mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tidak puasa saja pastinya, ibadah yang lain tentunya ya. Ditingkatin ya? Iya, pastinya. Betul. BTW aku kayak post di teman-teman nonton podcast ini kapan ya sekarang? Ngabuburit kah? Atau sebelum tidur sebelum tidur, pengantar tidur kali. Itu aku kayak gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Enggak up dong, enggak mungkin kita sebelum tidur. Enggak baik sih sebenarnya. Oke. Semoga waktu ngabuburit aja enggak sih? Iya, nemenin waktu luangnya sobat Ibaska di luar sana. Oke. Kok kita belibet banget ya? Banyak banget pembahasan, langsung aja enggak sih? Langsung aja. Bahas apa kita ini? Bahas apa ya? Nih ada nih. Udah jelas di sini. Dan teman-teman klik video juga ada thumbnail lah kan? kali ya. Gak mungkin dong milih video sambil mata kan lucu ya. Mungkin nyari yang cantik. GR banget. Itu Uti sih bukan aku. Okay. Maaf. Langsung aja kita kali ini bakal bahas FOMO. Yes, betul. FOMO, fear of missing out. Takut ketinggalan atau cuma kepo. Sebenarnya tuh udah banyak banget ya bahas ini dan pasti rata-rata teman-teman juga udah pada tahu lah FOMO ini apaan. Tapi kita bakalan bahas sesuai yang aku bilangin tadi di awal, POV Santri Ibaska melihat dunia. Jadi bagaimana kita Santri Ibaska ini melihat tentang permasalahan FOMO ini. Betul. Oke, jadi langsung aja kita tanya ke gestar kita alias mantan host kita. Oke. Aduh, ini masih agak nervous ya. Oke, gini dulu. Ternyata duduk di sini susah juga. Iya, susah juga. Nggak tahu rasanya sih. Sun. Boleh. Oke, langsung aja kita tanya Tika Fai. Oke. Gimana Uti memandang FOMO ini? Yang aku tahu ya, FOMO itu kan sebenarnya artinya simple. Aku tuh sempat baca buku judulnya Generasi Z, Generasi X atau Generasi Z ya? Tapi maaf banget, aku lupa penulisnya siapa. Tapi di buku itu dijelasin, sempat nyinggung FOMO. Kan FOMO itu singkatan dari bahasa Inggris ya, fear of missing out. Yang mana itu rasa cemas, takut buat ketinggalan sesuatu. Udah. Simple banget. Tapi kadang orang itu salah, apa ya bahasanya? Bingungnya, apa sih bedanya FOMO sama kepo? Kayak orang kepo dikit, FOMO. Orang ikut-ikutan dikit, FOMO iya, lagi gitu. Bener lagi. Iya. Padahal
kalau secara arti FOMO sama kepo tuh juga beda. Beda banget ya. FOMO itu kan sesuatu hal yang takut ketinggalan suatu hal yang baru. Kalau kepo kamu pengen tahu suatu hal secara berlebihan, secara over gitu. Oke. Jadi FOMO itu takut ketinggalan apa ya berarti? Aku tahu. Apa tuh? Gak mau nggak update, kudet, gak mau dibilang kudet. Gak mau dibilang kudet. Iya gak sih? Betul. Gak mau dibilang kudet. Kayak dia tuh takut banget ketinggalan. Mungkin kayak gitu gak sih? Bisa. Ya kali ya, kalau dipikir-pikir iya juga ya. Iya kan? Gak mau kudet gitu istilahnya. Betul. Dan yang membedakan dia dengan kepo adalah beda banget. Kalau dari artinya aja udah beda banget kan FOMO sama kepo itu. Dan bisa dibilang berarti kepo tuh gak selalu FOMO. Iya. Kepo gak selalu. Iya bener. Dia punya tahu satu hal tapi dia gak selalu mau ngikutin itu. Kalau FOMO kan dia udah pasti mau ngikutin itu. Betul. Iya kan? Betul banget. Iya betul, aku setuju banget ini. Terus aku pengen tahu contoh-contoh FOMO itu gimana biar kita tuh bisa membedakan antara FOMO dengan kepo. Wah, contoh FOMO sebenarnya berarti banyak orang-orang FOMO ya kan banyak ya, jangankan orang sekitar aku. Iya. Aku aja kadang juga masih suka. Aku juga kita suka FOMO-FOMOan, FOMO ini, FOMO. Tapi kalau contoh nyatanya kita bisa lihat akhir-akhirnya ada nggak sih tren itu apa boneka? Oh ya sebelum kita pulang ya, sebelum kita balik ke sini. Iya Labubu. Ini trennya nggak baru-baru banget juga sih. Udah lama banget itu. Cuman trennya waktu sebelum kita pulang, sebelum kita balik sini ya, waktu masih di rumah. Nah itu nggak dikit waktu tren itu ya, lagi Labubu lagi booming, nggak dikit teman-temanku yang beli boneka Labubu. Padahal aku tahu teman-temannya waktu iya itu nggak banget tahu. Aku tahu banget kalau Labubu tuh bahasanya gimana ya, mereka tuh nggak butuh itu gitu loh. Iya. Itu cuman ikutan tren, tanda kutip takut ketinggalan apa yang lagi populer gitu. Oke. Itu atau enggak hal lainnya challenge TikTok sebagai pengguna medsos sejati ya, pengguna TikTok sejati scrolling kan biasanya ada challenge baru atau ada konten-konten yang lagi booming. Itu waktu lagi scroll lihat orang-orang bikin, lihat teman-teman bikin konten apa, rasanya tuh kayak pingin deh ikutan ya nggak sih? Kok mereka buat aku enggak gitu. Iya, paham. Aku sendiri juga gitu sih. Itu FOMO yang ini sih. Tapi yang paling marak kayaknya ya ada ini loh. Apa sih namanya? Aku lupa lagi bahasanya. Fear of missing event. Oke. Fear of missing event itu kayak takut ketinggalan. Misal ada promo, ada diskon, ada fenomena flash sale. Aku tahu. Lagi ini apalagi kalau misalnya lagi tanggal cantik, misalnya tanggal 22, 33, 12. Ada tuh promo-promo ya luar kan? biasa. Shopee. Iya. Ada atau enggak ada produk-produk yang baru keluar. Ada apalagi kalau kita cewek ya, ada produk skincare. Oke, aku sudah punya cerita tentang gitu. Apa tuh? Jadi aku mau cerita sedikit ya teman-teman. Aku tuh jadi kan sebagai cewek, aku tuh pakai skincare dong. Aku pakai skincare. Itu pakai skincare juga nggak sih? Pakai dong. Aku pakai skincare tuh dari kelas 7, dari aku SMP. Aku udah pakai skincare satu brand ini yang terkenal banget sih di Indonesia, brand lokal. Aku pakai brand ini tuh sampai aku tuh kelas 10 awal. Habis tuh karena aku tuh ngerasa kayak bosen gitu ya dengan satu brand ini, akhirnya aku ganti ke brand yang lain. Dan alhamdulillah waktu itu masih oke-oke aja gitu. Habis itu muncul tuh produk baru ini banget, sebaru-baru ini banget, tahun 2024 kayak itu baru keluar. Nah, karena katanya orang-orang, aku lihat di review di medsos gitu ya, katanya produk ini tuh bagus banget, mana harganya tuh murah banget. Siapa nggak tertarik kayak gitu? Udah tertarik nggak sih gitu? Tertarik lah. Ya kan? Akhirnya aku beli tuh, karena aku tuh pengen tahu aja, karena kayak FOMO, temen-temenku udah pada pakai juga kan, ya nggak sih? Kira beli dan duar, ternyata nggak cocok. Akhirnya yaudah deh aku breakout sampai sekarang. Langsung dapet korban FOMO nyata. Iya, dapet korban FOMO nyata. Langsung korbannya nyata ini. Kayak akhirnya di situ aku menyadari kayak ya mungkin ini teguran dari Allah gitu sih. Oke. Ya itulah contoh nyatanya FOMO yang nggak nyeleweng dikit kali ya dampaknya. Terus ada lagi nih FOMO fashion itu menurutku kadang juga aku saudaraku apa teman-temanku itu ikutan fashion yang lagi marak.
lagi apa ya misalnya sih? Aduh aku anggaplah ya apa ya? Pengen stylish gitu kan? Ya stylish ya. Stylish kan biasanya ada bukan aturan sih. Biasanya apa dipadu apa Iya, gitu iya. ya. Padahal kita tahu itu misalnya nggak cocok buat kita atau enggak itu melanggar syariat. Betul banget. Nah, Ya. tapi walaupun tahu karena FOMO, masa mereka pakai kita nggak pakai? Iya. Pakai deh gitu. Tapi Itu. gimana lagi? Coba cara Uti menanggapi hal ini gimana? Karena ini buat kita ya sebagai cewek kayak kalau misalnya nggak ikutin tren fashion tuh kayak tengah Siti rasanya kayak takut banget ketinggalan. Masa yang lain udah pakai baju kayak gini, masa aku masih pakai baju kayak gini? Ini nanti aku dibilang nggak modis, nanti aku dibilang A, B, C gitu. Oh, berarti ini ya cara nggak terbawa arus FOMO itu khususnya yang fashion tadi itu. Iya. Sebenarnya kalau tips biar nggak kebawa arus apa ya? Sebentar, aku mau ngelurusin aja. FOMO itu menurutku ya pribadi bisa dikatakan baik, bisa dikatakan buruk. Karena menurutku FOMO itu punya dasar. Ada 2 intensi, ada niatnya dan ada orientasinya. Ada alasan kenapa kita melakukan itu dan ada tujuan mengapa kita melakukan hal tersebut. Kalau kita FOMO dengan niat, dengan tujuan yang jelas, insya Allah nanti tuh dampaknya akan positif, bakal condong ke positif. Tapi kalau kita FOMO-nya itu karena ikut-ikutan doang, nggak punya tujuan dan niat yang jelas, itu bisa bikin kita kecewa, malah gak enak dampaknya ke kita. Ya, gitu. betul. Real. Tadi itu misalnya kayak yang fashion itu ya. Ikutannya cuma gara-gara itu tren, gara-gara tren. Mau pakai pasmina misalnya atau pakai apa? Emang lagi tren sih, tapi buat dia misalnya nggak cocok. Apa namanya? Di muka kenapa apa sih kelihatan lonjong banget lah atau tembem banget. Misalnya dia pengen banget kelihatan oke di foto, tapi pakai pasmina sendiri aja nggak cocok gitu loh. Padahal kan problemnya ada di situ. Tapi karena dia nggak mau dibilang nggak gaul, nggak modis, akhirnya dia mempertahankan itunya gitu loh. Padahal di situ yang harus diperbaiki. Tuh. Karena kita ada tadi ngomongin kayak masalah FOMO, sebenarnya aku pengen tahu faktornya FOMO ini apa? Kalau bisa terjadi fenomena FOMO ini apa, kalau boleh tahu? Faktor terjadinya FOMO gengsi sih. Kalau ini dalam artian FOMO yang tadi yang apa sih namanya yang nyelewengnya tadi ya. Itu biasanya karena gengsi. Karena ngerasa takut kalah. Itu bisa memicu FOMO yang akhirnya ikut-ikutan segala-galanya tadi itu. Tapi menurutku faktor terbesarnya selain dari diri sendiri ya, faktor pendukungnya itu medsos. Ya ternyata medsos itu ikut andil loh dalam kasus-kasus yang udah kita sebutin dari tadi itu. Coba, dari mana orang tahu kalau Labubu itu viral? dari medsos, kan? Ya. Dari mana orang tahu kalau es kepal Milo itu sempat viral? Itu dalam banget. Ya maaf ya. Enak soalnya. Dari mana orang tahu kromboloni itu enak dan renyah. Jadi semua orang harus beli. Dari mana? Ya, lapar ya. Dari medsos kan, dari story orang, dari feed Instagram, dari influencer, dari apa? Promosi-promosi orang-orang lewat medsos. Makanya medsos itu ikut andil besar dalam proses perfomo-fomoan inilah gitu. Luar biasa lah pokoknya medsos ini kita apalagi sebagai anak muda. Coba zaman sekarang anak kecil aja udah punya HP, punya iPad, punya tab kan kayak wow. Aku dulu masih mainan sama apa sih main gundu apa ya, main gangsing gitu. Spinner itu terus berarti faktor terbesar kalau dari faktor internal mungkin gara-gara dari dirinya sendiri mungkin karena gengsi ya, terus karena faktor eksternalnya mungkin dari medsos itu. Betul. Terus bagaimana sih cara kita biar kita tuh bukan nggak terkena, pasti semua orang pasti gengsi dong. Tapi bagaimana kita mengontrol gengsi itu dan bagaimana kita
berarti kan kalau otomatis dari yang faktor medsos ya, berarti bagaimana cara kita itu untuk mengontrol diri kita agar tidak terpengaruh dengan medsos? Oh, kalau nggak terpengaruh medsos tuh kayaknya susah juga ya. Susah Karena juga. kayaknya tuh HP khususnya si benda gepeng ini kayaknya dipegang terus Iya. kayak 24 jam diliatin terus. Tapi buat mengantisipasi kali ya, itu menurutku punya prinsip. Punya prinsip apapun. Orang kalau punya prinsip dan dia yakin sama prinsip yang dia punya itu, insya Allah jalan hidupnya itu apa ya? Lebih Tertata, lebih lancar punya tujuan aja. gitu nggak sih? Betul. Jalannya jelas mau kemana gitu kan. Misalnya dia punya pendirian kegunaan medsos bagi dia tuh apa? Oh, medsos itu gunanya buat aku nyari informasi yang bermanfaat, misal seputar pendidikan atau seputar informasi berita terkini, atau tapi kalau prinsip lain nih, medsos itu buat berdagang, emang buat naikin ini apa sih? Emang mungkin dia berjualan ya lewatnya si medsos itu. Iya. Masalahnya adalah kalau dia nggak yakin sama prinsipnya itu loh. Misal yang tadi, ini kok jadi ngalur gitu sih, aku jadi bingung. Maaf ya, ini prinsip. Kita ulang, maaf. Okay. Ini semua intinya. Ya intinya adalah butuh prinsip ya, dan ya. yakin. Okay. Selain punya prinsip, harus yakin sama prinsip itu. Kamu punya prinsip, aku harus apa tuh misalnya? Kalau mau beli sesuatu, aku harus lihat benefitnya dibuat aku harus research dulu itu aku butuh atau enggak, butuh apa enggak. Ya. Tapi kalau kamu sendiri nggak yakin, emang harus banget ya aku research, emang harus banget ya aku tahu itu manfaatnya buat apa, manfaat apa buat aku. Itu kan prinsipmu tadi bisa jadi goyah. Iya, betul. Malah buat apa prinsipmu yang tadi tuh. Berarti teguhkan prinsip Anda. Betul, prinsip, yakin tuh kamu punya prinsip itu loh. Emang prinsipnya apa yang harus kita punya? Wah. Agak susah ini. Susah juga ya. Yeah. Kalau prinsip kehidupan ya udah pasti bertopang pada Al-Quran dan agama dong ya. Betul. Ya kalau prinsip bersosial tadi ya, atau kehidupan yang tadi misalnya masalah belanja lah atau masalah bermedsos ria, itu kan prinsip orang masing-masing ya. Oke. Mungkin kamu pedagang, aku mahasiswa. Kenapa jadi gini? Ini contoh. Okay. Buat aku medsos itu buat nyari beasiswa. Buat kamu buat nyari uang. Ya udah, itu prinsip kita yakinin masing-masing. Gitu loh. Berarti kalau prinsip itu tergantung pada diri kita sendiri. Berarti sebelum kita mengetahui prinsip kita harus mengetahui siapa diri kita. Kembali lagi. Betul. Ini beda pembahasan sih sebenarnya. Iya sih. Next, lanjut lagi. Berhubung dengan Al-Quran dan hadis ya. Masya Allah ya Allah. Kan udah pasti dong, kita sebagai seorang muslimah yang berpegang teguh kepada nilai-nilai ajaran agama. Kalau boleh tahu nilai apa yang pas dengan topik FOMO ini? Wah. Karena kan Islam tuh semuanya ada loh. Betul. Ya detail kan? Banget ya Islam itu. Kalau FOMO, ini tawazun. Seimbang. Apa itu? Seimbang. Aku kira ta'awud. Bukan, beda. Ini tawazun. Okay. Seimbang. Jadi kita harus tahu porsi yang kita butuhkan. Harus bisa mengendalikan diri. Bukan cuman ke bawah arus, bukan cuma ngikutin hawa nafsu. Ya balik lagi ke yang tadi, prinsipnya itu. Okay. Jadi dengan kita tahu apa porsi kita tahu antara dunia dan akhirat itu harus seimbang, ya insya Allah jalan. Ngomongin tawazun nanti. Jadi sebenarnya minggu kemarin aku tuh auto BPI. Ini adalah ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh seluruh santriwati. Nah, waktu itu BPI ku tuh lagi bahas tentang tawazun ini. Kayak ngepasin banget. Alhamdulillah banget ya Allah. Alhamdulillah ada topik ya. Iya, enggak. Alhamdulillah tuh tahu maksud tawazun tuh apa. Aku tuh paham gitu. Nah itu, jadi aku tuh menjelaskan tawazun itu tuh tentang keseimbangan antara dunia dengan akhirat.
Nah, ada suatu hadis yang menceritakan di mana pada zaman dahulu itu ada seorang sahabat yang beliau tuh berikrar tidak ingin melakukan hal-hal duniawi selama seumur hidupnya sampai akhir hayatnya, seperti makan, berolahraga, berdagang, bahkan sampai menikah pun dia tuh tidak mau melakukannya. Nah, kemudian Rasul tuh mendengar ikrarnya sahabat ini. Akhirnya Rasul tuh mengatakan bahwa aku aja sebagai nabi aja tetap melakukan hal-hal yang duniawi. Kayak Nabi kan juga menikah, Nabi juga makan, Nabi juga tidur, tapi kenapa kamu malah nggak mau gitu? Jadi ibaratnya kayak kita tuh harus seimbang antara dunia dengan akhirat. Jangan kayak kita tuh terlalu apa ya? Dominan akan satu hal. Iya betul. Jangan dominan akan suatu hal. Betul. Itu juga dibenci sama Allah gitu loh. Jadi gitu nggak sih itu konsepnya? Insya Allah kayak gitu kan. Kalau dari yang kita dapatkan ya, sedangkan ilmu kita yang cetek ini, cetek kecil, insya Allah seperti itu. Jadi memang berarti pertama-tama ya untuk menghindari FOMO ini kita harus memiliki prinsip yang kita tuh harus tahu diri kita ini maunya apa, kita butuhnya apa, bukan kita maunya apa. Betul. Bedakan antara butuh dengan itu dia poinnya tadi ya Allah. Bedakan antara kebutuhan dengan kemauan. Karena gak selalu yang kita mau bukan gak selalu yang kita butuh betul. Yang gak selalu yang kita mau itu kita butuhkan. Nah, ya kan? Tuh. Kayak apa contohnya? Tuh punya contoh gitu gak? Kita mau, kita butuhkan. Mungkin ini sih, kalau ada temanku yang ini loh, HP boba itu loh, masih punya HP bagus, tapi mungkin karena terdorong stigma juga ya, yang punya HP boba sama dengan orang kaya. Nah, dia ngerasa, apalagi teman-temannya pada beli HP boba tuh, ikutan lah. Padahal HP lama masih bagus. Padahal masih bagus. Akhirnya belilah si HP boba itu. Emang dia butuh HP bobanya? Enggak kan, mana mondok lagi kan. Nah, betul banget. Gitu. Oke. Itu adalah contoh dari perbedaan antara kebutuhan dengan kemauan. Betul banget. Itu pertama, harus memiliki prinsip dan bedakan antara kebutuhan dengan kemauan. Yang justru dasar adalah kita harus memiliki nilai agama yang sangat-sangat kuat ya. Jelas banget itu. Yaitu nilai tawazun, itu keseimbangan. Kita harus seimbang antara dunia dengan akhirat. Kita harus menempatkan semuanya itu sesuai porsinya. Betul. Tidak boleh berlebihan pada suatu hal, tidak boleh dominan akan suatu hal. Misalnya kayak kita tuh terlalu mengutamakan dunia itu tidak baik, dan kita terlalu mengutamakan akhirat tuh justru bagus. Tapi kurang bagus juga. Mengutamakan akhirat, iya. Tapi kalau sampai yang tadi sampai nggak peduli dengan dunia secara batin, fisik, secara fisik, secara jasad, nggak coba ibadah terus nggak olahraga, ibadah terus nggak makan, ya gimana bisa mau khusyuk ibadahnya gimana gitu loh. Ya betul, aku jadi ingat nih. Apa tuh? Waktu kemarin Bebe tuh saya bilang, jadi manusia tuh punya tiga hal penting. Yang pertama tuh akal, yang kedua tuh badan, yang ketiga tuh roh. Nah semuanya ini itu butuh gizinya atau disebut ghiza. Masya Allah. Nah, yang pertama, akal, gizanya akli itu adalah ilmu. Ini sekedar pengetahuan aja teman-teman. Terus yang kedua, gizanya badan itu adalah makanan dan minuman kita konsumsi. Oke. Terus yang terakhir, gizanya roh itu adalah, mesti tahu nggak apa? Iya betul banget, Masya Allah, beribadah kepada Allah. Betul. Dengan cara berzikir, sholat, dan lain-lain. Masya Allah. Luar biasa. Ini ilmu baru, bukan ilmu baru, apa ya, ilmu tambahan. Sebenarnya mungkin bagi orang-orang dewasa udah tahu sih, tapi aku baru tahu kemarin. Alhamdulillah, berarti dengan BPI menambahkan ilmu. Iya, betul. Masya Allah. Luar biasa. Jadi jangan lupa masuk IPA. Jangan masuk IPA, jangan lupa ikut BPI. Oke, itu tentang cara kita agar tidak terikut arus FOMO. Ya kan? Oke. Terus kalau misalnya boleh tahu apakah FOMO ini selalu membawa dampak negatif? Kan dari tadi kita bahasnya kayak konteksnya FOMO ini kayak negatif terus gitu loh. Oh iya juga ya. Sebenarnya kalau apakah FOMO itu membawakan dampak negatif? Enggak. Kayak yang aku bilang tadi, FOMO itu tergantung dasarnya. Kalau itu punya inti dan tujuan yang jelas, dia bakal membawa kita ke hal yang lebih baik. Tapi kalau nggak punya sesuatu yang jelas, itu akan memberi hal yang buruk. Malah sebaliknya gitu. Kalau contohnya, kalau misalnya ini deh, aku cerita dikit nggak apa kali ya? Boleh.
Aku dulu memang malu banget sih sebenarnya. Ini kan zaman Covid ya. Iya. Zaman Covid itu kan emang lagi gabut-gabutnya gitu. Luntang-luntung. Nah, dan bertepatan saat itu lagi zamannya Korean lovers gitu. Oke. Ya kan? Nah, itu teman-temanku banyak banget yang Korean lovers yang belajar bahasanya, yang nyari teman dari negara sana. Ya, aku gak mau ketinggalan dong. Masa dia punya teman dari sana aku gak punya? Masa dia bisa belajar aku gak bisa? Akhirnya aku search lah di Google bagaimana bisa mendapatkan ya gitu lah pokoknya. Emang dapat ya? Nah, bisa dapatlah suatu aplikasi namanya Hello Talk. Apa? Hello Talk. Hello Talk. Nah, Talk. Oke. Di situ aku masih ada nggak sekarang aplikasinya? Masih ada. Okay. Nah, di situ aku itu balik ke Instagram sih. Aku ngisi kalau bahasa ibuku itu kan Indonesia, berarti mau belajar bahasa Korea gitu ya. Jadi nanti di berandamu tuh otomatis munculnya tuh kalau nggak orang Korea, orang luar yang mau belajar bahasa Korea. Nah, aku kan download aplikasi itu karena FOMO temanku yang tadi ya. Niatnya salah. Tapi aku punya tujuan. Nyari teman Korea. Salahnya aku adalah tujuanku tuh cuma nyari teman dari Korea. Tildes. Terus emang kalau misalnya dapat teman dari Korea kenapa? Bisa apa? Ya udah. Kan temanku apa ya? Kayak suatu kebanggaan gitu loh jadinya. Nah, tapi sayangnya aku nggak dapet gitu. Itu udah mau masuk hampir setahunan deh kayaknya. Enggak ya setahunan lah ya. Nggak dapet itu temennya makanya. Terus ya maksudnya kenalan ada lah. Tapi cuman yang kenalan doang. Nggak yang sampai aktif ngobrol, asik, enjoy. Enggak, ini kayak dia dry text, aku chat ini, dia cuma chat itu gitu loh. Akhirnya aku curhat lah ke Bunda. Bun, Kak Kisha kok nyari temen ini gak dapet ya. Dia bilang, dah niatnya kakak tuh download itu apa, mau ngapain. Aku kasih tau lah tadi ya perjalanan panjang itu. Bunda aku bilang, itu berarti niat kakak yang salah. Itu coba diperbaiki niatnya. Gak harus teman itu dari Korea, gak harus belajar itu bahasa itu. Buka pemikiran, buka matanya Kak Kesha, buka telinganya. Ada banyak negara-negara yang bisa kakak jadikan teman. Ada banyak bahasa-bahasa yang bisa kakak pelajari. Wah, di situ iya juga. Akhirnya mulai detik itu aku, yaudah deh nanti kalau misalnya ada teman dari mana, dari apa, open lah. Ada yang mau tukeran bahasa, oke lah, terimalah gitu. Alhamdulillah sampai detik ini berkat nasihat bundaku tadi, ada dapet. Yang awalnya ngincernya cuman negara South Korea, sekarang ada orang Spain, ada Turki, ada Nepal, ada asik ya? Asik tahu. Dan dari tadi yang kefomoan sudah aku dasari dengan tujuan dan niat yang jelas tadi, kan aku akhirnya dapat banyak teman tuh. Benefitnya aku dapat banyak ilmu dari mereka selain bahasa, tukar bahasa itu ya. Misalnya sharing tentang budaya mereka. Bedanya Indonesia sama mereka tuh apa sih dari segi pendidikan, dari segi sosial. Terus berarti tukeran itu ya, kayak tukeran culture gitu sih? Betul. Dan salah satu yang aku syukuri itu dulu akhir-akhir kelas 9 itu aku pernah ikut lomba semacam kayak speech gitu, speech bahasa speech bahasa Korea. Okay. Nah, aku tuh kan sebenarnya nggak bisa bahasa Korea, yang ngomong tuh nggak bisa. Tapi karena yang dulu yang awal aku FOMO nggak jelas itu, aku sempet ikut les dikit bahasa Korea, jadi ya basic-basicnya tahu lah ya. Les kok bahasa Korea? Ya dulu banget. Okay. Itu pun juga tahu basic-basic doang. Nah, habis itu aku aku ini kan buat teks tuh pakai bahasa Indonesia dulu, harus aku translate. Nah, di Google Translate. Terus temanku tuh ada yang bilang gini, lah kamu kalau translate di Google Translate ini dong nggak valid, bahasanya nggak banget buat ngomong gitu. Lah kamu kan punya temen dari Korea, kenapa nggak? Akhirnya dapet ya? Alhamdulillah ya dapet teman ya. Oh ya. Kenapa kamu nggak nanya dia aja? Oh iya juga. Akhirnya aku nanya dia. Alhamdulillahnya dia welcome, dia bantuin.
Ya Allah, maaf ya panitia ini kalau panitia nonton kocak juga. Itu dibantuin diperbaiki translate-nya, dikasih tahu bahasa slangnya gimana. Sampai itu kan karena speech-nya bikin video ya. Iya. Dikasih tahu. Bikin video. Iya, diposting di Instagram, tapi aku malu. Oh, berarti jadi enggak ngirim teksnya doang gitu. Oh enggak, harus bikin video di Oh, posting. Habis itu apa namanya tadi? kan udah Iya. latihan sama temennya. Akhirnya dikasih tahu tuh cara ngomong bahasa Korea yang fasih gitu. Kayak misalnya kita kan tanya annyeonghaseyo gitu. Terus dia bilang, kamu kalau ngomong jangan annyeonghaseyo, biar fasih kamu cepetin aja annyeonghaseyo gitu. Terus gitu. Akhirnya kan dapat insight baru ya, dapat tips and trick, dan alhamdulillah juara 3 waktu itu. Masya Allah, Gitu. keren banget. Kan berarti dari ke form 1 berlandas jelas itu memberikan benefit yang luar biasa yang bahkan awalnya aku gak nyangka. Iya betul. Ya kan? Gitu. Sebenarnya tadi waktu awal sih FOMO. Awalnya FOMO gak jelas itu. FOMO gak jelas kan, bersimpangan, terus kembali ke jalan yang benar. Benar, ya. Alhamdulillahnya diingetin bunda. Coba bayangin, aku gak mau buka mata. Sampai sekarang kayaknya luntung, itu sepi kayaknya aplikasinya itu kayaknya. Kayak itu sih, udah dihapus ya. Kayaknya iya sih. Iya sih kayaknya. Iya kan? Betul, itu sih salah satu kisah FOMO yang menurutku memberikan Inspiratif ya. tapi memalukan sebenarnya. Tapi aku abis ini mau download ya, aku penyampaikan deh. Boleh. Karena aku sebagai kepribadian yang sangat extrovert. Nanti kita mutualan ya. Oke. Sama extrovert kali ya. Oke, boleh. Extrovert. Tapi ngapain mutualan, kan kita udah ketemu terus. Oh iya juga. Oh iya. Nambah followers. Oh iya, betul. Enggak apa. Gitu. Itu mungkin kisah dari Uti-Uti ya. Dari Tikapai. Mohon maaf. Jadi sebenarnya kita boleh aja FOMO, tapi kembali lagi tentukan itu kita butuh apa, kemauan kita doang. Betul. Terus setelah kalau misalnya emang kita butuh, pastikan kita harus memiliki niat yang jelas. Betul. Kayak gitu gak sih? Betul banget. Kalau misalnya kita mau FOMO, iya. tapi pastikan dulu tuh kita yang tadi ada 2 step dulu berarti ya. Kita butuh atau enggak, terus ya udah kalau misalnya emang butuh banget, kita landasi dengan niat-niat yang baik. Agar selalu berada di jalan yang baik juga. Setuju banget. Tapi sebenarnya aku tuh ada ini tau. Waduh, surprise. Ada surprise waktu itu. Apa tuh? Ya Allah ya Robby. Oke, Uti boleh pilih dulu kanan apa kiri? Jalan kebenaran kanan. Oke, kanan. Kanan yang ini. Oh iya, Ini kanan kalau gitu. Ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin Tarik nafas dulu. Aku buka ya. Aku tahu tuh yang baca. Kamu aja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mobil. Salah. Oh, bukan. Supra. Oh, luar biasa. Permisi Kak, mau nanya. Aduh, malu. Oke, boleh nggak ya FOMO dalam hal kebaikan misalnya? Oke. Misalnya dalam hal ibadah gitu. Aduh, aku ya oke. Oke. FOMO ikutan kajian atau apalah kayak gitu boleh nggak Kak gitu. Makasih katanya. Ya Allah. Oh, ini buatan nanya. Ya buatan nanya aku acungin jempol sih. Sama yang kayak udah aku bahas tadi. FOMO dalam kebaikan malah bagus banget ya. Kamu berarti insya Allah kalau misalnya dalam ibadah apalagi tadi ya konteksnya, itu kan mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Dan insya Allah kalau FOMO dalam ibadah itu dia apa sih kayak lurus gitu loh, nggak ada niat yang lebih menyeleweng apa ya. Misal FOMO kok orang lain puasa Daud, kira dia ikutan puasa Daud. Nanti dia tahu tuh puasa Daud. Walaupun awalnya dia nggak tahu puasa Daud itu apa ya, gara-gara dia FOMO itu, siapa tahu dia jadi paham. Oh, puasa Daud itu ternyata sejarahnya gini. Oh, puasa Daud pahalanya begini. Oh, keutamaan puasa Daud begini. Nah, kan jadi bagus. Ya sih. Tapi kalau misalnya kalau misalnya emang dia dari awal niatnya udah emang pingin ibadah beneran gitu. Lah kalau misalnya dia auto FOMO, oke deh, ini ikutan puasa Daud. Tapi sebenarnya aku cuma pengen dapetin takjil doang sih. Gitu. Aduh, astagfirullahaladzim. Kalau ini kasusnya mungkin itu jalan Allah buat ini ya, memperbaiki dia. Oke, mungkin lama-lama dia bisa tersadarkan gitu. Betul, siapa tahu malah lebih rajin puasa Daud. Iya, mungkin. Aku boleh izin satu-satu lagi cerita. Apa gimana? Aku dulu pernah, ini sebenarnya jelek guys, ini buat jadi pelajaran aja. Aku dulu pernah SD FOMO iktikaf. Karena teman-temanku itu SD itu pada iktikaf itu semua. Itu waktu Ramadan juga dong. Pada Ramadan juga nih, pas banget waktunya. Nah, kan kedengeran bagus ya, FOMO iktikaf, ikut-ikutan iktikaf. Wih, keren banget. Tapi aku
gak tahu iktikaf tuh mau ngapain. Terus Bayangin gak? Aku gak tahu itu. Jadi akhirnya tau gak ngapain? Aku ke pasar malam ngelukis. Jadi orang lain iktikaf tuh ngaji, mencari apa ya? Masya Allah lah. Aku iktikaf berapa hari aku nginepnya? 3 hari pokoknya. Aku tiap malam tuh ngelukis kan di pelataran masjid tuh kayak ada di bazar gitu ya. Aku di situ ngelukis malam-malam sama teman-teman yang lain yang cewek-cewek gitu. Terus apa sih, GoFood, kayak kita malah shopping malah iktikafnya tuh cuma pindah tempat tidur gitu loh kesannya. Ya ini FOMO yang wah sih. Astagfirullahaladzim, ini gak boleh. Itu mungkin karena Utin gak tahu itu apa ya. Dan emang Utin niatnya dari awal cuma yaudah pengen ikutan itikaf ikutan aja. Tapi alhamdulillahnya tahun depannya kan paham, oh ternyata itikaf tuh yang dikejar ini, yang dikejar Lailatul Qadar, yang dikejar pahalanya ini, paham akhirnya. Oh berarti kalau itikaf harusnya ngajinya dikencengin, sholatnya dikencengin, doanya dikencengin. Nah baru paham tahun depannya. Baru tahun depannya paham. Apa. Setahun mikirnya. At least pernah nyobain itikaf lah. Ya alhamdulillah. Gitu. Sebenarnya nih sih waktu kemarin pulang, sebenarnya kayak udah lama sih ya, tapi nggak tahu. Tapi aku baru tahu waktu kemarin pulang. Pasti kita sering denger lah ya di generasi kita. Kemarin tuh sering banget diadain kajiannya Ustadz Hanan Ataki. Betul. Oh iya, ya banyak temanku yang ikut itu. Iya kan, banyak banget kan. Nah, dan alhamdulillahnya tuh banyak banget influencer tuh yang ikut. Itu sebenarnya kan termasuk FOMO juga ya. Tapi kalau misalnya menurutku ya, banyak banget tahu yang hujat mereka tuh. Ya kan? Yang influencer yang ikut itu. Menurutku kenapa harus dihujat gitu loh? Kan lagi mereka juga udah berusaha untuk hijrah, berusaha untuk mengikuti jalan yang kebaikan, jalan dalam kebaikan. Misalnya kayak selama beliau ini berada dalam jalan kebaikan tuh jangan dihujat gitu nggak sih, Tim, menurutku? Misalnya kita jangan ngejudge orang kayak orang ini ikutan kajian nih pasti gara-gara FOMO doang. Oh biar dipandang bagus gitu. Kayak gitu kan. Kalau masalah hujat menghujat itu mah udah nggak bisa ditoleran ya. Hujatan, maksudnya hujatan apalagi dalam konteks kayak kita nggak tahu niat mereka itu sebenarnya apa. Apa emang beneran FOMO doang? Apa ada niat tersendiri? Apa emang niatnya lillahi ta'ala, niatnya mau cari ilmu baru, mau mendekatkan diri kepada Allah? Kita nggak tahu. Walaupun mungkin secara tampang, secara track recordnya, secara mungkin pakaian kebiasaannya itu tidak mencerminkan seseorang yang datang ke kajian, tapi kita nggak tahu niat dalam hati dia sebenarnya tuh gimana. Betul. Jadi kalau menghujat orang, apalagi orang yang sedang dalam suatu komunitas, suatu jalan kebaikan, no. Jangan. No, ya betul. Justru harusnya makin disupport. Betul banget. Pun emang dia ikutan FOMO-FOMOan, kita doain semoga beneran. Iya betul. Gitu. Keren banget sih. Kita langsung aja ya. Kita buka. Ini dua-duanya kira pilih salah satu. Nah, 2 doang. Oh iya, oke. Orang satunya. Oke. Langsung aja kita baca ya. Bismillah, aku mau titip pertanyaan dulu buat narsumnya. Oke. Kenapa kalau misalnya ada yang lagi tren gitu, bawaannya pengen ikutan terus, kayak gak mau ketinggalan gitu. Apalagi teman-teman sekitar juga pada FOMO. Aku udah berusaha buat gak FOMO tapi gak bisa. Soalnya aku gak FOMO. Kalau aku gak FOMO nanti aku dikata-katain. Gimana ya tipsnya biar gak FOMO di tengah-tengah situasi yang kayak gitu? Wah. FOMO berarti kalau secara faktor ini ya, dia bisa jadi ke gengsi atau ada tekanan sendiri dari lingkungannya sekitar, dia. Iya. Dua-duanya sih, gengsi ya, lingkungan sekitar juga kayak gitu. Iya sih. Kalau caranya biar nggak FOMO tadi satu punya prinsip, tahu niat, harus punya niat dan orientasi yang jelas. 2 harus latih rasa syukur, harus latih mindfulness. 3 ya tadi punya tujuan yang jelas, tahu itu penting gak buat kamu, ada opportunity loss-nya nggak, apakah ada sesuatu yang terkendala, ada sesuatu yang yang berkurang entah dari segi biaya atau dari segi waktu. Kemudian apa lagi ya, lebih ke prinsip sih kalau menurutku ya, syukur, prinsip, terus cari lingkungan yang positif. Kalau kamu ngerasa lingkunganmu itu udah nggak oke buat kamu bisa cari lingkungan yang menurutmu positif
lebih baik bisa bimbing kamu dalam kebaikan. Oke. Intinya adalah prinsip. Lagi-lagi prinsip, Prinsip. tapi mungkin ada tambahan-tambahan kali ya. Iya betul. Gitu. Mungkin itu dulu gak sih? Oke. Intinya teman-teman, buat masalah FOMO kali ini tuh adalah boleh kita FOMO, tapi pastikan kita tuh butuh atau kita mau. Kalau misalnya kita mau butuh banget, pastikan nilai kita tuh sudah beneran untuk kebaikan gitu loh. Jadi kalau misalnya kita melakukan suatu hal tuh tetap berada dalam circle kebaikan kayak gitu. Oh sorry, aku mau ngomong apa? Gak ada. Aku mau kasih pesan sedikit aja boleh? Oke, boleh. Ke sini kan? Iya. Singkat saja. It's okay to miss out on something. Kayak kamu itu ya kamu cari hal yang lebih menyibukkan dalam kebaikan yang bisa nuntun kamu dalam sesuatu yang lebih bermanfaat. Cause that's that one many of good thing being an adult. Oke. Paham. It's okay to miss out something. It's okay to miss out on something. Oke. Itu pesan terakhir dari Tika Fai. Pesan terakhir serem banget bahasanya. Oh iya. Sebelum mengakhiri podcast ini. Kan udah banget ya kita podcast kayaknya lau juga. Oke. Awalnya nervous sekarang ketagihan Iya, ketagihan ya? Bisa aja sih. Oh bisa aja. Oke. Oke, gitulah teman-teman. Aku mau ingat lagi, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah SWT agar kita bisa menjadi remaja yang disibukkan dalam hal-hal kebaikan. Tuh. Dan selalu berpegang teguh kepada prinsip Islam. Amin. Amin ya Allah, amin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IMSK. Dadah.